Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma para jamaah, para kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita memuji, kita bersyukur untuk kesekian kalinya kita merasa bergembira dengan kehadiran kita datang menunaikan kewajiban kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu demikianlah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, selalu merasa diri menang apabila kewajiban itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, malam ini kembali saya diminta untuk menyampaikan pengajian yang sesungguhnya malam ini bukan jadwal seperti yang kita biasa jalani, tapi insya Allah kita terima, kita gunakan, kita manfaatkan waktu ini, dan insya Allah saya akan mengantar kita semua, mengajak kita semua untuk tetap kembali melihat, memperhatikan nasihat-nasihat umum yang tertuang atau yang disampaikan di dalam agama kita ini. Para jamaah yang mulia, terlalu banyak nasihat, banyak sekali petunjuk-petunjuk yang sesungguhnya sangat mendesak untuk kita pahami, untuk kita renungkan, untuk kita amalkan semua. Mengingat, memperhatikan jalanan hidup kita ini semakin mendesak untuk sampai ke tempat pemberhentian. Perjalanan hidup yang sehari ini terlalu singkat, yang semalam ini singkat, sehingga kalau kita melihat, kita memperhatikan ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi, termasuk yang perlu menjadi perhatian kita, kalau sudah sampai seperti yang Nabi katakan, taqarubuz zaman. Taqarubuz zaman artinya terasa dekat sekali waktu itu. Dekat sekali rasanya pagi itu berlalu sampai sore. Sore terus, malam singkat, siang rasanya singkat. Sangat-sangat. Akhirnya Nabi dalam ajaran ini mengatakan, jika hal itu semua terjadi, terasa bahwa hidup ini sudah singkat. Waktu ini terlalu cepat rasanya berlalu. Tidak terasa, habis lagi sebulan, habis setahun, akhirnya kemudian tidak terasa akhirnya kita sudah tua. Iya, mari kita perhatikan terus. Sesungguhnya untuk menyikapi ini semua tidaklah bisa lepas, tidak lepas itu daripada pesan-pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu banyak melihat, banyak mempelajari mana-mana itu pesan-pesan Nabi yang sangat beliau harapkan untuk diterima dan diamalkan oleh sahabat, oleh umatnya. Tentu kan ini banyak. Ya, kita angkatlah satu contoh yang sudah terlalu mudah atau yang sudah terlalu gampang. Karena kita semua telah
mengamalkannya. Tapi dalam hal ini perlu lebih kita pahami, lebih kita perjelas, sehingga diri kita insya Allah akan menemukan butir-butir mutiaranya. Nabi banyak berpesan, dan di antara pesan itu, di antaranya yang banyak dipesankan dan sangat diharapkan oleh Nabi, seperti yang kita lihat, Nabi berpesan supaya di akhir salat kita, sebelum kita menutup salat kita dengan bersalam ke kanan dan ke kiri, Nabi kata jangan lupa. Kalau Nabi bilang jangan lupa, itu berarti sesuatu yang sangat diutamakan. Kalau Nabi kata jangan lupa di akhir salatmu ucapkan, kita diperintahkan, itu berarti ucapan yang kita ucapkan di akhir salat itu sangat penting, sangat penting untuk kita jadikan sebagai tuntunan diri, tuntunan iman, untuk kita jaga diri ini sehingga iman kita bisa selalu terpelihara. Sederhanalah kalau kita lihat dari kalimat itu, tapi sesungguhnya itu padat, penuh isi dan arti. Apa yang Nabi pesankan ini? Nabi mengatakan, ucapkan ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini kelihatan, ini kalau dilihat dari susunan kalimatnya, dari jumlah lafaz-lafaz, ini kan sangat sederhana. Dilihat daripada sasarannya kan 3. Yang pertama, supaya kita dalam hidup ini jangan kurang zikir. Jangan sedikit atau jangan sampai kita lalai di dalam memperbanyak zikir kita. Kedua, pesan Nabi ini mengingatkan kepada umat supaya dalam hidup ini jangan kita kurang di dalam bersyukur. Dalam hidup ini jangan kita kurang di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kesyukuran itu selalu tumbuh segar, subur dalam diri kita. Yang ketiga, bahwa dalam hidup ini hendaknya selalu ada kontrol untuk selalu melihat, selalu memperhatikan bagaimana sesungguhnya ibadah yang kita lakukan, sudah baik atau bagaimana, sudah benar atau belum. Itu pesan Nabi. Kita lihatlah itu. Nabi katakan jangan lupa kau ucapkan sebelum kita bersalam, kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni. Kenapa a'inni? Tolong aku Tuhan. Tolong untuk apa? Ala zikrika. Tolong saya untuk bisa selalu berzikir, mengingat atau menyebut nama. Disuruh kita minta tolong berarti butuh kekuatan. Karena untuk menjadi manusia yang selalu berzikir, memang tunggu. Kalau kita bicara dengan agama kita, buka Quran dan buka atau baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang ini bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Berzikir, mengingat, menyebut nama Allah itu luar biasa. Dalam petunjuk dan ajarannya Nabi itu dianggap sebagai benteng kehidupan, benteng kita, bentengnya perjuangan kita, benteng kekuatan yang kita bawa menghadapi seluruh persoalan hidup kita. Dalam beragama kita berhadapan dengan tantangan yang sangat berat, musuh-musuh agama yang di setiap saat, godaan syaitan
di mana-mana selalu mengintip dan menghadang kita. Kalau menurut keterangan agama ini, itu hanya bisa jika kita ditolong oleh Allah. Sehingga betapa perlunya kita selalu bermohon kepada Allah. Bantu Kak Tuhan, bantu Kak. Untuk menjaga zikirku ini, menjaga ingatanku ini kepadamu. Melihat, menyadari betapa banyaknya perkara kehidupan, urusan hidup, kesibukan hidup yang menjadikan biasa kita lalai. Memang kita lalai. Memang dalam kesibukan, dalam keasyikan kita sangat disadari. Kadang-kadang untuk tasbih zikir pagi saja itu kadang-kadang tidak sempat. Belum zikir pagi kita, belum lagi kita ucapkan itu. Waktu duha naik, salat zuhur pun lalu ketinggalan lagi. Yang seharusnya ya kita baca-bacalah Al-Quran, entah itu salaman, entah itu 1 lembar 2 lembar. Belum lagi itu semua terpenuhi, ternyata tiba waktu zuhur lagi. Dan begitulah hidup. Begitulah kita dalam kesibukan yang entah berapa macamnya. Inilah kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, arahkan diri ini ya Allah, bimbing aku Tuhan, bimbing saya Tuhan. Sulit sekali kita memastikan diri sebagai manusia yang zikir kalau Allah tidak menolong kita. Godaan yang terlalu susah untuk menghitungnya. Berapa kali kita berhadapan dengan godaan hawa nafsu kita. Berapa kali kita dirangsang oleh hawa nafsu kita. Berapa kali kita diwaswaskan, dibimbangkan oleh syaitan, iblis sebagai penyesat. Sehingga kadang-kadang berjam-jam lamanya atau sampai dalam sehari, sampai dalam semalam, kadang-kadang tidak ada waktu kita untuk menyebut-nyebut nama Allah. Kadang memang seperti itu dalam hidup. Padahal kalau menurut keterangan Nabi Muhammad SAW, manusia ini dengan godaan syaitan, itu kata Nabi, kita ini dengan kehidupan kita yang bermacam-macam, kita seperti dikejar terus oleh musuh. Dikejar terus kita oleh musuh. Ternyata pada detik terakhirnya musuh sudah hampir menangkap kita. Tiba-tiba kata Nabi, kita bertemu dengan benteng tempat kita bertahan. Lalu musuh gagal menangkap kita. Apa maksud Nabi? Begitulah halnya orang-orang dengan godaan syaitan. Begitulah halnya kita dengan berbagai macam bujuk rayunya syaitan, dengan berbagai macam cara yang dilakukan. Seperti kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan itu menghias-hiasi pekerjaan manusia sehingga hampir semua yang syaitan bujuk rayunya untuk kita itu menarik sekali, memang menarik. Akhirnya kita, Nabi katakan, demikianlah kita sudah dalam keadaan sudah hampir tertangkap oleh musuh. Tapi ketika itu kita berzikir, cepat saja kita zikir, mengingat Allah dengan segala macam dan caranya yang kita pelajari dalam agama kita. Kita zikir mengingat Allah dengan segala tuntunan dan petunjuk-petunjuknya. Kata Nabi dalam hadis yang ini mengatakan pada saat itu samalah halnya kalau kita sudah hampir ditangkap oleh musuh.
tiba-tiba kita bertemu dengan benteng. Demikianlah kita, bahwa dengan usaha dan upaya kita sampai kepada berzikir, syaitan pun lalu gagal. Syaitan gagal. Macam-macam bentuk dan cara berzikir, pembuktian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dalam bentuk dan perlakuan seperti contoh, sementara kita baca Quran, kita bertemu dengan ayat sajadah, tahu diri kita, saya ini hamba Allah, maunya saya bersujudlah kepada Allah. Tiba-tiba kita bersujud. Kalau menurut Nabi, ketika kita baca ayat sajadah lalu kita bersujud, lari syaitan itu. Lari syaitan itu, menyingkir syaitan itu dalam keadaan menangis. Syaitan berkata, manusia diperintahkan oleh Allah bersujud, dia bersujud maka baginya surga. Saya, kata iblis, kata syaitan, saya diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, lalu saya menolak, maka bagiku neraka. Menangis syaitan itu, kata Nabi. Ya, bagaimana menangisnya? Tidak usahlah kita terlalu ke sana, nanti bertele-tele lagi kita. Sudahlah, kita pahami sajalah begitu. Dengan sederhana saja kita paham. Luar biasa itu membuktikan zikir kita kepada Allah. Dalam hal sebagai contoh, sadar kita sujud, kita bersujud dalam keadaan kita baca-baca Al-Quran. Nah, itu sederhana sekali. Mari kita lanjut dalam mengingat, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah terdapat keterangan-keterangan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang mudah kita pahami. Janji Allah sudah cukup. Al-Quran yang kita selalu baca, di antaranya sudah banyak yang kita hafal, sudah terhafal oleh kita. Janji Allah kepada kita, fadhkuruni azkurukum, ingat saya ingat kamu. Itu kan sederhana dalam sebutannya, tapi tidak sederhana di dalam maknanya. Bayangkan kalau Allah bilang, ingat saya juga ingat kamu. Apa susahnya hidup ini kalau Allah yang selalu memperhatikan kita? Apa kendala yang tidak teratasi kalau Allah sudah turun tangan dengan kita? Ingat saya ingat kamu. Apa kebutuhanmu hidup? Minta apa dengan Allah? Kan sudah begitu maksudnya. Dan kalau kita pahami janji Allah yang singkat seperti ini, sesungguhnya inilah kebutuhan kita dalam hidup. Kita butuh kekuatan mental untuk tidak bingung, tidak susah menghadapi urusan dan problem hidup kita. Dan itu hanya bisa kalau Allah yang mengayomi kita. Dan dengan ayat fadhkuruni azkurukum, ingat saya ingat kamu, itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa. Luar biasa. Kalau sudah Allah penguasa tunggal alam semesta ini, lalu itu yang memberikan janji kepada kita, ya tentu dipahami seperti itu. Dipahami seperti itu. Baca lagi, sampai lagi kepada ayat, ketemu lagi kita dengan janji Allah lagi. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, ketahui, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ini kan sudah cukup jadi penawar untuk
terjadinya ketenangan hati, kepuasan, ketenteraman jiwa. Apa sesungguhnya yang kita cari ini? Berapa nilainya ketenangan jiwa dibandingkan dengan uang yang jutaan dan miliaran? Bukankah dalam hidup ini kita melihat orang yang sampai tak dengan sebutan apalah kita bisa katakan saking kayaannya orang, saking kayaannya orang dunia, tapi sungguh kekayaan yang sedemikian itu tidak menjamin kedamaian hati bagi dirinya. Sangat jelas dalam hidup kita, sangat jelas. Seringnya kita melihat gagalnya materi itu menenteramkan hati manusia. Berapa kali kita melihat orang yang kebingungan di tengah-tengah jumlah materi, jumlah uang. Kenapa hal itu terjadi? Karena jelas kehilangan zikir dia kepada Allah. Dia memang kurang di dalam memahami apa yang dimaksud dengan mengingat dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan sudah katakan, kalau kau ingat saya, tenang kamu, tenang kamu. Kenapa tidak tenang? Kan kalau kita ingat Allah berarti kita mengingat yang punya kekayaan, kita mengingat yang punya ilmu, kita mengingat yang mengendalikan dan menguasai segala-galanya. Sementara kebutuhan kita berapa yang kita butuhkan? Butuh makan, butuh. Berapa yang kita mau makan? Berapa yang kita mau makan? Berapa saja yang kita mau makan dan berapa makanan yang Allah punya? Rezeki dalam bentuk yang bagaimana? Kan semua di tangan Allah. Nah, kalau sudah Allah yang menjamin kita, kalau sudah Allah yang sudah memberikan dukungan itu kepada kita, maka tenanglah kita. Tapi sungguh saya ulang kembali, perkara ini terlalu sering kita sepelekan. Terlalu sering kita sepelekan. Karena seringnya kita sepelekan, maka banyak kali kita punya nikmat, banyak kali kita menerima kesenangan dunia, tapi tidak menerima ketenangan jiwa. Itu ceritanya begitu, karena begitu yang kita jumpai dalam agama ini. Nah, kemudian daripada itu, kita disuruh banyak mengingat Allah, karena Allah menjanjikan ketenangan itu kepada kita. Kita disuruh mengingat Allah karena Allah berjanji akan mengingat dan memperhatikan kita. Lalu bagaimana Rasulullah itu dalam praktek zikirnya ini? Tentu kita belajar, karena beliau Rasul itu guru kita. Itulah pemimpin agama kita. Itu yang mengajak kita untuk banyak berzikir, mengingat kepada Allah. Sehingga itu yang berpesan, beliau yang berpesan kepada umat ini, jangan lupa berdoa. A'in ala zikrik. Mari kita lihat Nabi dalam berzikir kepada Allah. Setiap kalimat zikir yang Nabi ucapkan itu tidak ada dalam bentuk nyanyi-nyanyian. Tidak pernah Nabi menyanyi-nyanyi berzikir kepada Allah. Tidak pernah. Tidak pernah Nabi berzikir kepada Allah dalam keadaan ketawa-ketawa. Tidak pernah. Jujur kita baca sejarah sebanyak-banyaknya, tidak pernah Nabi zikir dalam keadaan ketawa-ketawa. Nah, yang seperti ini saja, kalau kita mau kembali pada diri kita, mana zikir kita yang bisa dapat mencapai janji Allah yang dikatakan ini? Dari mana kita bisa berhasil seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Zikirnya nabi-nabi dalam kondisi-kondisi tertentu memang sangat luar biasa. Contoh, ketika Nabi Musa didesak oleh umatnya saat mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan seluruh pasukannya. Akhirnya tiba saatnya, sampai pada saat yang sangat-sangat mencekam. Dikejar musuh, Fir'aun dari belakang sudah mendesak. Di depan adalah lautan. Apa kira-kira yang terjadi? Dalam keadaan kita dikejar-kejar oleh musuh yang tidak bisa kita lawan karena kekuatan terlalu tidak memungkinkan dalam perhitungan. Di depan sana ini, untuk beberapa meter di depan ini sudah lautan. Kira-kira apa yang kita lakukan pada saat itu? Kaum Nabi Musa sebagai manusia biasa berkata, Musa, bagaimana ini? Innala mudrakun. Tertangkap kita ini Musa. Musa dengan tawajuh. Tawajuh itu artinya menghadapkan muka, menyatakan sikap kerendahan diri kepada Allah. Dengan zikir, Musa sambut dan jawab kaumnya, kalla, tidak. Wah, itu penekanan makna kalla. Kalau kalla, tidak, itu kata begitu. Tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh ada Tuhanku bersamaku. Sungguh dia akan memberikan hidayah, petunjuk jalan keluar. Allah akan kasih ini. Kita sudah dalam kondisi seperti senjata zikirnya Nabi Musa. Luar biasa. Selesai dia ucapkan, musuh semakin mendesak datang, mendesak untuk menangkap kita. Tuhan berkata, Musa, apa itu tanganmu itu? Itu tongkatmu. Idrib biasakal bahar. Pukulkan tongkatmu itu, pukul itu laut. Apa sih maknanya tongkat dengan laut, musuh di belakang kita? Sudah, persoalan ini bukan persoalan akal-akalan, bukan lagi otak. Tidak ada dalam kondisi seperti ini, otak ini tidak bisa bicara apa-apa, tidak bisa berpikir. Sudah, ini betul-betul zikir harus main. Penyerahan kita kepada Allah harus positif. Tidak bisa lagi bisakah mungkin kata mana mungkin kalau dengan ini tongkat lantas laut. Tuhan bilang pukul. Ibu Musa bilang Tuhan suruh saya pukul. Dia pukul. Famfalaka, terbelah itu lautan. Terbelah. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka setiap belahan itu seperti tumpukan gunung yang besar. Itu cerita Allah di dalam Al-Quran. Nah, dari mana ini semua terjadi? Dari zikirnya Nabi Musa. Dari zikir pendekatan dirinya Musa kepada Allah. Sehingga memang seperti itu yang Nabi janjikan. Musuh sudah mendesak, tapi ada zikirmu. Selamat kamu. Itu kembali. Kita melihat itu semua sebagai satu bentuk keluarbiasaan. Namun saya ulang sekali lagi. Kadang kita tidak sempat melihat, mempelajari bagaimana nabi-nabi itu dalam kondisi dia berzikir. Bagaimana Nabi Muhammad itu ketika dia berzikir mengingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Bukankah telah banyak kita buka sejarah membuktikan berapa kali Nabi berzikir dengan penyaksian air mata? Bukankah Nabi itu zikirnya ditandai banyak kali terlihat dalam bukti sejarah beliau berzikir dalam keadaan menangis? Tidakkah terjadi sebaliknya? Kita mengaku zikir tapi kita ketawa-ketawa. Itu bagaimana? Tentu tak ketemu. Kita maulah dengan mengikuti bagaimana Rasul ini di dalam berzikir kepada Allah. Kita lihatlah itu.
beliau berzikir kepada Allah dengan khusyuk, dengan sikap dan kejujuran hati yang betul-betul dapat kita katakan bulat, itu bulat, tidak terbagi. Zikirnya Nabi itu bulat, mengingat Allah betul yang dia ingat, Allah betul yang dia ingat. Kalau Nabi ingat Allah, Allah betul yang dia yakini. Kalau Nabi minta tolong kepada Allah, betul-betul dia percaya, yakin betul Nabi itu tidak ada yang bisa menolong saya kalau bukan Allah. Tidak ada betul yang bisa menolong kita kalau bukan Allah. Dan itulah yang kita mau. Itulah maksudnya Nabi minta tolong kepada Allah, karena kalau memang kita tidak ditolong oleh Allah, susah memang mengarahkan zikir ini kepada yang pasti. Belum dapat kita merasakan pengaruh zikir itu kalau Allah memang tidak menolong kita. Dan Allah pasti menolong kita kalau di sana ada perhatian, ada kesungguhan, ada perhatian. Insya Allah sudah banyak kita buktikan dalam sejarah kehidupan orang-orang saleh. Seringnya, banyak kalinya terjadi pada orang saleh, dengan pengaruh zikirnya kepada Allah terjadi sesuatu yang sesungguhnya tidak bisa diukur oleh akal dan pikiran manusia biasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita mau dalam hidup ini, Nabi berpesan, kau hidup, ingat selalu kau minta kepada Allah. Wa syukrika. Pesan kedua, Nabi bilang, jangan lupa ucapkan, minta ini kepada Allah dalam mengakhir dan menutup tahiyat kita, tasyahud kita, itu kita ucapkan wa syukrika. Kenapa lagi sebut wa syukrika? Karena persoalan syukur ini, persoalan yang dalam agama kita, bersyukur ini termasuk rohnya kehidupan. Ketika kita kehilangan rasa syukur kepada Allah, kita hidup tapi terasa mati. Sudah banyak punya tapi terasa tidak nikmat, tidak terkesan bahwa kita ini orang kaya. Kesyukuran ini sangat mendesak untuk kita miliki. Sehingga Nabi kata, minta kesyukuran, minta supaya Allah tolong. Kasih jiwa, kasih perasaan yang selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Karena manusia dengan keinginan dan hawa nafsunya itu tidak pernah bisa diukur berapa yang kita mau. Dalam hidup ini tidak pernah bisa kita itu berapa yang kita mau. Cobalah kita bicara angka. Orang dulunya kalau sederhana, awalnya orang bilang mau ke uang 10.000, setelah itu mau ke 100.000, dari 100 mau berapa? Mau 100.000, mau 1 juta. Setelah 1 juta mau apa? Mau 1 miliar. Dapat 1 miliar mau apa lagi? Mau 1 triliun. Punya uang 1 triliun, mau lagi di atas triliun, apalagi mau dikatakan? Bahasa apa lagi yang kita mau ucapkan setelah triliun dalam ukuran jumlah? Dan manusia itu tidak pernah berhenti berpikir untuk jadi banyak dan jadi hebat. Meskipun sudah tidak bisa dia ucapkan, apalagi yang mau disebut. Sudah punya uang triliun, tidak pernah orang menyebut, tidak pernah ada orang berhenti mau banyak. Tidak pernah ada orang yang berhenti mau menjadi banyak, bertambah banyak. Meskipun setelah triliun itu tidak bisa dibahasakan lagi. Itulah kehidupan manusia. Nah, disinilah kita diajar oleh Nabi. Minta kepada, minta, ya Allah jadikan saya bersyukur. Setiap datang, setiap melihat, setiap merasakan, syukuri. Dari yang kecil syukuri. Nabi menuntun umat ini, syukuri yang kecil, yang sedikit. Kalau yang kecil, yang sedikit kau tidak bisa syukuri, susah kau bersyukur ketika dia menjadi banyak. Malam yashkuril qalila lam yashkur katsira. Siapa yang tidak bisa bersyukur pada waktu masih sedikit, niscaya lebih banyak tidak bisa juga bersyukur.
Tidak bisa bersyukur. Nah, jadi kita belajar bersyukurlah kita. Nah, kita ukurlah diri ini. Enaknya mengucapkan hamdalah doa sesudah makan, apakah sama enaknya ketika kita makan enak dengan makan yang tidak enak? Coba tanya ini. Kalau kita makan dengan menu makannya mungkin ya sekali-sekali lah kita katakan cukup 4 sehat 5 sempurna, luar biasa. Pada saat itu mungkin kita bilang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Waduh, dengan tajwidnya hebat, luar biasa kalimatnya. Tapi ketika kita makan dengan hanya sekedar gamilah dan pejeh, madaru hamdalah. Kira-kira dalam bentuk yang seperti bisa kita seperti bagaimana kita menumbuhkan rasa syukur dalam kondisi-kondisi seperti itu. Itulah sebabnya Khalifah Nabi, menantu Nabi, termasuk Utsman bin Affan, termasuk Umar, termasuk Ali, termasuk sahabat Abu Bakar. Orang ditanya itu menantu Ali, Utsman, kok begini menu makan di rumah tak? Kelihatan terlalu dibawa rendah dibanding dengan orang lain. Apa jawab Utsman? Hampir sama dengan jawabannya Ali bin Abi Thalib. Jawaban Abu Bakar, semua hampir sama, serupa dekat. Begini ceritanya. Sengaja saya makan yang sederhana seperti ini karena saya mengukur diri saya. Ketika saya menemui makanan yang seperti ini, kira-kira saya bisa dalam bentuk bersyukur. Masih enakkah saya rasakan nikmat Allah, rezeki Allah? Masih gembirakah saya menikmati, merasakan pemberian Allah yang seperti ini? Jangan-jangan di sini saya gagal, itu kata Utsman. Jangan sampai dalam makanan yang seperti yang kau lihat ini, lalu saya merasa kurang bersyukur. Khawatir saya sebentar kalau saya beralih kepada makanan yang enak, lalu kesyukuran itu semakin menghilang dari saya. Nah, Ali berkata, siapa yang bisa menghalangi saya untuk makan yang enak-enak pada saat saya jadi khalifah? Perempuan mana yang tidak siap datang ke rumah untuk memasak? Dari warga kaum muslimin di Madinah ini, kalau untuk sekedar saya enak makan, kira-kira enggak ada di antara saudara-saudara kita yang tidak mau mencukupkan makanan saya? Saya yakin itu semua bisa. Tapi jangan sampai saya sebagai khalifah, sebagai presiden, kalau kita sekarang bilang begitu, lalu dengan nikmat Allah yang sederhana itu saya tidak bisa bersyukur, bagaimana lagi saya bisa mensyukuri nikmat Allah yang besar-besar? Jadi sengaja memang saya begini, bukan tidak mau, bukan tidak senang dengan kesenangan makan enak-enak, tapi saya jaga jangan sampai kesyukuran saya berubah. Saya tidak mau kalau kesyukuran saya ini berubah-ubah. Kesyukuran harus terjaga. Kalau dari yang kecil sudah terbiasa, insya Allah yang lebih banyak tentu akan lebih hebat lagi. Banyak itu bersyukur. Bersyukur dalam arti yang sangat-sangat dirasakan oleh para sahabat, para jamaah, para kaum muslimin itu. Coba-coba kita buka ayat, baca Quran. Lihat-lihatlah itu bagaimana Allah berbicara tentang nikmat. Luar biasa sekali nikmat Allah yang selalu diungkap-ungkap di dalam Al-Quran. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah kasih kamu dari segala yang kau minta. Kita jujur, berapa kali Allah memberikan sesuatu yang kita tidak minta? Banyaknya nikmat Allah, bahkan justru kita tidak minta Allah kasih. Apalagi kalau kita sudah minta. Kalau semua yang kita makan, yang kita minta harus diminta terus kepada Allah baru datang, itu bagaimana kita bisa? Ternyata Allah juga bilang, Allah kasih kamu apa yang kamu minta padanya. Setelah itu Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
jika kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat pemberian Allah kepada la tuhsuha, tidak bisa kamu hitung, tidak bisa kau jumlah, tidak bisa. Orang bilang akan itu. Ya jujur kita. Apa kebutuhan hidup? Udara. Kita harus jujur. Dalam hidup ini butuh udara, pasti butuh. Butuh oksigen, pasti butuh. Nah, pertanyaan, berapa kali Anda menghirup udara dalam setiap waktu? Nah, coba-coba kalau udara Allah itu ditahan, tidak dikasih. Jangan 1 hari, 1 jam, jangan 1 jam, setengah jam. Jangan setengah jam, 10 menit Allah tidak kasih kita udara. Apa mau hidup? Tapi pernahkah kita bersyukur dengan udara yang begini, yang kita hirup segini? Apa kita minta terus kepada, ya Allah kasih ke udara, ya Allah kasih ke anak? Tidak pernah. Kenapa? Karena banyaknya itu Allah memberikan kepada kita. Makanya Allah berkata, kalau kau mau hitung, la tuhsuha. Melihat perlakuan yang terlalu kurang ini, maka Allah dalam sambungan ayat itu mengatakan, innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia itu lazalum, banyak betul manusia itu berlaku zalim. Banyak betul kita ini berlaku zalim. Kafar, banyak sekali perlakuan kita menjadi orang yang kufur nikmat. Banyak sekali. Nah, Allah sebutkan seperti itu. Kadang-kadang kita dibawa oleh Allah untuk melihat-lihat perjalanan hidup kita di laut, meskipun kita bukan pelaut, meskipun kita bukan nelayan, tapi ada kaitannya dengan kehidupan kita. Pastikan itu kita punya hubungan hidup dengan laut, walaupun kita bukan nelayan. Allah juga sebut itu. Wa huwallazi sakharal bahra. Allah lah yang memudahkan lautan untuk kamu. Allah tundukkan laut kepada manusia untuk dijelajah. Apa diantaranya? Litakulu minhu lahman tariya, supaya kau bisa makan dari laut itu lahman tariya, daging yang lunak, daging yang segar, daging ikan. Itu Allah sebut seperti itu. Ini kalau kita kasih sebuah pertanyaan, kita berkata, bagaimana hidup ini tanpa ikan? Jangankan tidak ada ikan, mahal-mahal ikan saja semua orang mengeluh. Istri kita pulang patah, sulit nak balik bapak nak. Hampir semua ibu-ibu terlibat nih bapak-bapak. Aduh, mahal sekali. Ini baru mahal. Bagaimana kalau tidak muncul? Bagaimana kalau Allah tahan dulu ikan sembunyi kau di bawah laut? Dibawa dari semua peralatan yang bisa digunakan oleh manusia. Sudah. Itu yang Allah mengatakan. Allah kasih litakulu minhu lahman tariya. Yang lain dari itu bukan cuma ikan. Wa tastakhrijul minhu hilyatan talbasuna. Kau keluarkan dari lautan perhiasan yang kau pakai. Berapa? Masa kita tidak sadar bahwa dalam hidup ini perhiasan-perhiasan yang mahal itu dari laut? Allah sebutkan seperti itu. Apalagi wataral fulka mawakhira fihi. Kau lihat kapal, kau lihat perahu itu berlayar di tengah-tengah lautan. Kita lihat kapal yang saking kecilnya dia dengan lautan. Kita lihat kapal besar tapi kelihatan seperti sabut-sabut kecil yang naik turun mengikuti permainan ombak. Apa artinya ini semua? Kenapa kita bisa ada di sana? Tuhan bilang begitu. Taral fulka, kau lihat kapal, perahu, mawakhira fi, itu berlayar di lautan. Berlayar. Untuk apa itu? Litabtagu min fadli rabbik, supaya kau cari karunia Tuhanmu dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain. Kau seberang itu dengan kapal, dengan perahu yang Allah sudah siapkan, sehingga kehidupan kamu bisa menjadi semakin enak, indah, karena kamu bisa berurusan dengan orang lain yang bukan sekampungmu. Itu semua diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau ini semua merupakan satu kajian agama buat kita, memang untuk bersyukur penting. Nah, untuk bersyukur ini memang kalau tidak kita dengan dibantu oleh Allah, aduh bagaimana kita bersyukur?
Bagaimana kita bersyukur kalau kita tidak dituntun oleh Allah, Allah tidak berikan tidak berikan kesadaran kepada kita. Maka dalam hadis tadi, dalam doa itu Nabi kata, minta betul kamu kepada Allah, ya Allah, buatlah saya menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur. Kita bersyukurlah itu dengan melihat kesenangan yang begini rupa. Kita syukurilah apa yang sudah ada. Dan jangan pintar dan terlalu susah, terlalu banyak atau membiasakan diri untuk mengeluh. Kita banyaklah mengeluh. Jangan-jangan kita terancam, karena memang ada ancaman dalam salah satu hadis kursi. Memang ada ancaman kehidupan yang tidak bersyukuri. Bagaimana Allah melihat kita yang tidak bersyukur ini? Sampai Allah dalam hadis kursinya mengatakan, "Malla yashkur ala ni'mai." Siapa yang tidak bersyukur atas pemberianku, wala yaqna, kalau tidak bersyukur dengan nikmatku, wala yaqna ala a'tai, tidak merasa cukup kalau ada pemberianku, tidak pernah merasa puas. Apalagi wala yasbir ala balai, tidak pernah bisa sabar kalau ada cobaan yang saya kasih. Sudah tidak bisa bersyukur dengan nikmat, tidak merasa puas kalau ada yang saya berikan. Datang musibah, datang cobaan, tidak bisa bersabar. Allah katakan, kalau sudah begini kau hidup, falyakhruj min tahti sama, keluar, jangan tinggal di bawah kolong langit. Bagaimana Allah kalau sudah begitu? Kita sepertinya tidak berhak tinggal di bawah kolong langitnya. Tuhan, cari kampung yang tidak ada langit di atasnya. Di mana hidup ini? Mau hidup di mana kita dengan tidak ada langit di atas? Kita mau hidup di mana kalau tidak ada langit di atas kita? Nah, Tuhan bilang, kalau tidak bisa bersyukur, kalau tidak bisa bersabar, kalau tidak bisa merasa cukup, merasa tenang dengan pemberian saya, keluar, jangan tinggal di bawah kolong langit. Waliyatlub rabban siwai, suruh cari Tuhan selain saya. Tidak benar itu tauhid. Rusak tauhid kita, rusak akidah kita kalau kita tidak bersyukur. Makanya kesyukuran itu selalu terjaga, dan itu selalu setiap nikmat datang disambut dengan kalimat-kalimat syukur. Coba kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika istana Ratu Balqis tiba-tiba terhampar di hadapannya, dia lihat, ya Allah, istana Ratu Balqis sampai begini di depan saya ini. Apa yang saya harus ucapkan ini? Langsung saja Nabi Sulaiman berkata, lalu dengan ucapan kalimat-kalimat kesadarannya, Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Dalam ayat begitu, "Falamma ra'ahu mustaqirran indahu." Ketika Nabi Sulaiman melihat istana itu sudah terletak di dekatnya, sudah betul-betul sudah tegak di depannya. Apa kata Sulaiman? Qala, berkata dia, "Hadza min fadli Rabbi." Ini karunia Tuhanku. Liyabluwani, karena ia hendak menguji saya. Aashkur am akfur, apakah saya bersyukur atau saya kafir? Itu kata Nabi Sulaiman. Maka doa nabi-nabi itu dalam Al-Quran termasuk diantaranya, Rabbi berdoa Nabi itu mengatakan, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, pimpin saya, sadarkan saya untuk selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Nah, banyaklah, panjang ceritanya lagi tuh. Nah, kita kembali dulu bahwa dalam hidup kita ini hendaknya kita selalu bersama dengan kesyukuran kita. Jangan kita keliru dalam menerima kehidupan ini. Kita lebih banyak memikirkan tambahan atau jumlahnya daripada memikirkan kesyukuran yang kita telah ucapkan. Jangan kita sudah habis-habisan bekerja, berusaha untuk mencari dan menambah jumlah yang ada, ternyata kesyukuran kita belum senilai, belum sebanding. Lebih banyak kita memikirkan menambah jumlah daripada mengucapkan kalimat syukur kepada Allah dengan nikmat yang sudah ada pada diri kita. Jadi agama kita tidak pernah melarang kita untuk menambah dan memperbanyak harta, tidak pernah melarang kita mencari dan menambah kekayaan ini. Tidak, agama ini hanya selalu memimpin kita selalu bersyukur. Karena orang beriman ada yang kaya, ada yang miskin, tapi semuanya bersyukur, semuanya bersyukur. Dengan kehidupan yang ditandai dengan iman, itu kesyukuran pasti ada pada dirinya, pasti ada. Yang ketiga tadi dalam doa itu mengatakan, wa husni ibadatika,
Oh, minta kita kepada ya Allah, pimpin saya, tolong Kau untuk selalu bagaimana menjadi bagus ibadahku kepadamu, supaya kita hidup dengan arti ibadah kita jangan seperti orang bilang asal enam, asal ada. Tidak ada perhatian untuk mengoreksi ibadah. Padahal ibadah kita ini harusnya terkontrol terus. Kalau sudah benar bacaannya ini, kira-kira ini perasaanku di dalam mengucapkan bacaan itu bagaimana? Itu kan begitu. Kalau sudah benar gerakan saya ini, bagaimana perhatianku untuk kepada mencari waktunya ibadah ini? Kalau sudah benar saya punya perhatian untuk ibadah ini, bagaimana perhatianku untuk bagaimana menghadap Allah dengan pakaianku yang menarik, yang indah bagi saya? Kan semua ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Kita disuruh husni ibadah, bagaimana ibadah menjadi baik? Buktikan, contoh, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu yang bagus-bagus kalau mau ke masjid. Perhatian harus ada begitu. Harus terasa berkita, oh saya mau ke masjid. Ya Allah suruh saya demi menyempurnakan ibadahku, saya harus berpakaian yang bagus-bagus. Meskipun dalam ilmu fikih, pakaian yang bagus dan mahal bukan persyaratan sah tidaknya salat. Kan begitu fikihnya. Tapi kita bukan hanya fikih. Baguslah kalau kita fikih, bermain fikih, bolehlah kita belajar dan berhukum fikih. Tapi mari kita lihat, dalam Islam itu ada akhlak. Dalam Islam itu bagaimana jiwa kita ketika hendak salat, bagaimana perasaan kita, bagaimana rasa cinta kita. Dalam Islam ini kan ada cinta. Apa bukti cinta kita? Karena cintanya saya kepada ibadah, perhatianku kepada ibadah, sehingga pakaianku pun saya pilih-pilih untuk saya pakai salat umpamanya. Itu namanya membuktikan saya ini bagus dalam beribadah. Kita beribadah bukan karena terdesak dengan milieu, dengan orang banyak, pengaruh kehidupan keluarga, bukan. Kita beribadah betul-betul terasa oleh kita, saya lahir dan saya hidup untuk beribadah kepada Allah. Itu yang kita rasakan, sehingga ibadah itu betul-betul mewarnai hidup kita. Bagusnya ibadah selalu terpikir bagaimana saya salat, ketika saya salat apa tidak terasa selalu membosan apa segala. Kalau kita sholat memang Nabi mengajarkan, contoh ketika kita mengimami orang banyak, jangan terlalu seenaknya panjang, nanti orang punya urusan lain, kan begitu. Itulah Islam. Tetapi di dalam ajaran agama kita ini, kita didesak bagaimana supaya merasakan enaknya salat. Kita bukan cuma diajar bagaimana supaya kita salat menurut fikihnya, tapi kita juga diajar bagaimana enak salat, supaya kita merasakan bahwa salat ini bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan kita. Salat itu bukan cuma kewajiban, betul lah itu kewajiban, tapi itu kebutuhan jiwa kita, kebutuhan kita. Jangan kita salat sekedar ikut-ikutan, sekedar melepaskan tugas dan tanggung jawab. Coba kita lihat, ada orang pernah salat di masa Nabi, Nabi lihat salatnya. Setelah dia bersalam, Nabi berkata, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat kau belum salat. Dia salat lagi. Ya, salat sunat lah mungkin ya begitu. Tapi yang jelas orang salat dilihat oleh Nabi. Selesai dia bersalam, Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulang-ulang, kau belum salat. Dia ulang lagi. Dia salat lagi. Selesai dia bersalam, Nabi, "Salat kau belum salat." Akhirnya sampai 3 kali dia salat. Selalu Nabi bilang, "Ulang." Terus dia lengawali pale tabe kasih si komirogis. Oh maaf wahai Rasul, cuma itu yang saya tahu wahai Rasul. Tidak ada aku tahu. Oh Nabi bilang, tadi kau salat tidak punya tumaknina kau. Tidak ada tenang-tenangmu, tidak duduk-duduk istirahat kau, tidak tenang. Orang Bugis bilang mah pitok manu ke mas depan. Bagaimana baiknya? Ya salat. Kalau sujud Nabi bilang apa? Usjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud sampai tentram dalam sujud. Kau enak itu. Kita sujud enak sekali dalam sujud. Seolah-olah kita dengan Allah. Betul-betul kita dengan Allah. Rukuk seperti itu. Selalu Nabi katakan, rukuk hatta tatma'inna raka. Sujud hatta tatma'inna. Sampai ada nikmat di dalam sujud. Terasa nikmat di dalam sujud. Ketika sujud kita istighfar,
Taruhlah kalau umpamanya kita subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ghfirli. Ketika kita berkata Allahumma ghfirli, terasa diri ini bersalah. Dalam sujud kita, seandainya orang bisa bahasakan, tapi tidak perlu kita bahasakan dalam salat. Tidak ada bahasa dalam salat. Cuma dalam pembawaan sikap, perasaan hati, perasaan kita ketika berkata Allahumma ghfirli. Kalau orang dalam bahasanya seolah-olah berkata, ya Allah, saya tidak bangun kalau kau tidak ampuni saya. Tidak bangun saya ya Allah kalau kau tidak ampuni saya. Sepertinya begitu. Seperti itu bahasa jiwa kita ketika kita sujud, mendekatkan diri kepada Allah. Lagi-lagi dengan hadis Nabi yang sudah jelas, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Saat atau waktu di mana hamba itu paling dekat kepada Tuhannya ialah dalam posisi dia bersujud. Pada saat kita bersujud, itu di situ kita dekat betul dengan Allah. Sehingga dalam keadaan kita salat, bagaimana ini semua? Bagaimana baiknya kita sujud? Bagaimana itu semua? Tentu penting. Itu penting. Mendesak sekali yang seperti itu. Karena salat ini punya kaifiat, cara, bentuk, gerak, dan semua sikap mental dan ajaran hati itu semua sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira inilah yang dapat kita ingatkan kembali untuk kita renungkan bersama demi kemuliaan kita semua, insyaallah. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.